tugas-tugas perkuliahan yang diberikan oleh para dosen hendaknya mengarah pada misi deradikalisasi. Berarti ini peran Pak Kepala Mahad. Para Kepala Mahad harus berkoordinasi dengan para Bapak Ibu dosen via Watek 1 tentunya. Jadi Pak Kiai Jazil, monggo jangan segan-segan berkomunikasi dengan para Watek 1 atau rapat-rapat dosen, nggak apa-apa, karena penjenengan ada di atas fakultas, di kantor pusat. Jadi kalau tolong Pak Watek 1 kalau ada rapat dosen saya juga ikut. Nah gitu Pak Jazil, nggak masalah. Karena kiai dari semua fakultas ini. Kiainya semua fakultas. Sehingga kalau ada rapat dosen, nggak apa-apa, nanti Prof. Jazil ikut dan memberikan masukan. Monggo para Bapak Ibu dosen untuk menangkal paham ini, tugas-tugas perkuliahan mata kuliah yang Bapak Ibu berikan kepada mahasiswa juga ada muatan, ada misi deradikalisasi. Yang ketiga, maksimalisasi misi dan kegiatan Ma'had Al-Jami'ah yang mengarah deradikalisasi. Ya bagaimana pokoknya kalau sudah ada Ma'hadnya atau ada programnya, lewat program kegiatan Ma'had itu dimaksimalkan misi dan kegiatan yang nyata yang mengarah pada upaya deradikalisasi. Yang keempat, kurikulum Ma'had yang memperkuat paham Islam rahmatan alamin, Islam wasatiyah, anti kekerasan dan radikalisme. Pak Direktur Ma'had atau para ustadz-ustadzah tolong dibekali dengan paham yang kuat. Jadi penguatan kapasitas ustadz Ma'had. Hendaknya ada program penguatan kapasitas ustadz-ustadzah Ma'had. Karena saya tidak tahu apakah para bapak-bapak ibu ustadz-ustadzah ini lewat masuknya dulu lewat uji kapasitas apa tidak Pak Presiden? Ya, syukurlah. Saya juga khawatir kalau tidak ada seleksi, tidak ada pemastian bahwa ustadz-ustadzahnya itu dan kuat dalam kapasitas Islam wasatiyahnya, ini justru nanti salah alamat akhirnya, salah alamat dimanfaatkan juga. Jangan sampai kita mau yang menjadi pakar tapi malah menjadi virus yang ikut makanan tanaman, itu berbahaya ini. Jadi yang keempat ini para bapak ibu dipastikan bahwa para ustadz-ustadzah itu kokoh pemahamannya, konten pemahamannya maupun strategi, cara berdebat, cara bermunadzarah kalau perlu, karena tidak jarang mereka itu juga melakukan itu. Dan munadzarah, perdebatan, diskusi adalah strategi yang paling jitu untuk mereka. Jadi orang sudah menang dalam perdebatan, mungkin logikanya ya, maka lawan akan patuh. Ini teori-teori itu juga harus kita pahami, kita pakai juga. Kelima, sama Ma'had dengan para pimpinan fakultas untuk memonitoring gerakan mahasiswa dan ormawa, organisasi mahasiswa atau ormawi intra maupun ekstra kampus oleh para pimpinan fakultas atau prodi, sterilisasi dari paham radikalisme. Nah, mohon Pak Kepala Ma'had ya, Pak Direktur Ma'had ini segan-segan untuk kerjasama dengan para wadik ketiga, para ketua prodi terkait monitoring organisasi mahasiswa intra maupun ekstra kampus. Berikutnya, penciptaan kondisi atau lingkungan kampus Ma'had yang mendukung pemahaman Islam moderat. Kalau perlu sering diadakan semacam atau musyawarah yang isinya penguatan Islam rahmatan lil alamin, penguatan paham deradikalisasi. Yang ke-6, memperkuat budaya adabul munadzarah. Ini yang saya maksud. Jadi lengkapnya adabul bahsi wal munadzarah. Ya, teori etika, beretika pembahasan, berdiskusi dan berdebat dalam pembelajaran di Ma'had. Nah, mumpung ingat nih Pak Jazil dan para bapak sekalian, tolong pembelajarannya tidak banyak menggunakan ceramah, jangan lagi, karena generasi milenial itu lain dengan generasi kolonial. Kita ini umumnya generasi kolonial. Kalau kolonial
Ya namanya kolonial itu mesti top down, di bawah ke atas, melihat di bawah. Kamu begini. Nah ini instruktif, komandir itu sifat kolonial. Tapi kalau milenial lebih senang pada sharing, diskusi, sarasehan, bincang-bincang, itu tolong diperbanyak sehingga pola penanaman nilai, pola penguatan kapasitas, pencerahan itu bukan lewat doktrin, teorinya ya strateginya. Kalau lewat top down, wah ini nanti banyak tidak masuknya. Kalau gelas itu menghadap ke bawah itu, kepalanya ditundukkan, jadi airnya masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, karena gelasnya menghadap ke bawah. Coba diajak sejajar, berdebat, berdiskusi. Ini kayak zaman Orde Baru lah. Bapak Ibu kan masih menangi zaman Orde Baru ya. Waktu itu yang saya ingat, kelompok capir, ada Pak Armo ya, Allah ya, tapi bagus Pak Menteri itu. Kelompok capir, ada tim 4 itu dengan apa namanya? Kalau P4 itu seakan-akan disimulasikan apa namanya? Tapi saya yakin Bapak Ibu ngalami itu, bagaimana pola-pola pelatihan P4, sosialisasi P4 lewat ada masalah. Coba siapa yang berperan sebagai Pak Amir, siapa berperan sebagai Pak Huda dan sebagainya, mendemonstrasikan itu loh ya. Jadi bagaimana memecahkan masalah dengan pendekatan problem solving. Nah ini saya kira bagus itu kalau ma'had dibiasakan, dilatih dengan pendekatan problem solving. Jadi mereka juga otomatis akan terbiasa menjadi problem solver, bukan problem maker. Nah, kalau sudah lulus dari ma'had, mereka senang sebagai problem solver. Yang bahaya kan senang sebagai problem maker. Dimanapun sukanya dia membuat masalah. Nah, ini dimanapun kita sukanya ikut memecahkan masalah. Itu kalau teori adabul bahsi wal munazarah digelurakan, digaungkan di ma'had kita, insya Allah bisa jadi kualitas produk dari kemampuan berdebat, kemampuan berdiskusi itu akan melebihi dari yang didapat kampus. Kalau mereka sudah terbiasa gemar mengembangkan keterampilan. Ya, boleh berkorok itu problem maker itu. Nah, berinjak pada kurikulum ma'had. Ini tentu tidak bisa kita generalisir ya. Tentu sangat kasuistik sesuai dengan kondisi ma'had kita masing-masing. Tetapi Bapak Ibu, saya punya usulan ini, minimal. Apapun bentuk ma'hadnya, apakah ma'had titipan di pondok yang sudah ada, atau ma'had yang hanya dalam kegiatannya, tidak punya ma'had fisik, tapi punya ma'had maha santri, punya maha program. Punya ustaz, punya program, punya maha santri, tapi pondoknya tidak ada. Saya kira ini 4 hal minimal ini bisa dijadikan bahan renungan untuk merumuskan kurikulum ma'had. 1. Pematangan bahasa Arab DTQ. Itu bagi mahasiswa kita yang masih berat dari SMA, dari SMK. Loh ada loh Bapak Ibu, saya pernah punya mahasiswa PBA pendidikan bahasa Arab itu dari SMK, subhanallah. SMK itu anak itu. SMK-nya jurusannya tata buga. Nah, coba tata buga kan suka masak-masak itu. Loh, Mbak, ngapa dari SMK tata buga kok ya aku win jurusan PBA pendidikan bahasa Arab itu mengapa? Saya sebenarnya menyanggakan orang tua Pak, subhanallah. Lalu saya urus dada. Ya. Jadi antara prihatin dan bangga campur baur. Prihatinnya itu gak ada orang SMK loh, orang kenal Ali Bengkong,
kasarnya kan begitu. Yang untung dia madrasah dulu, MI-nya madrasah terus umum terus. Kok ya akhirnya masuk PBA. Dan itu ujian skripsi saya tahu itu. Nulisnya pakai bahasa Arab, subhanallah. Pada akhirnya kok ya bisa, ya mbo cara nulisnya itu apa bisa bim salabim apa bisa sungguhan, tapi kalau melihat waktu ujian skripsi sambung berbahasa Arab, rupanya juga sungguhan. Meskipun campur-campur tidak masalah. Itu yang prihatin. Tapi yang bangga itu subhanallah, ada anak sekarang hidup saat ini dan dia masih sikap santrinya seperti itu. Karena orang tua ingin saya masuk UIN, Pak, dan masuk di jurusan Arab, kata. Subhanallah. Jadi kalau sudah mengikuti keinginan orang tua, kan jelas sudah satu positif, tuh, Pak. Nuruti kebaikan, ya kan? Nuruti kebaikan, pelajari agama kebaikan, positif sudah. Jadi saya akhirnya hawa untuk memberikan nilai kurang itu hilang sudah. Tertutup oleh hawa untuk memberikan apresiasi kepada mahasiswa itu. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini harus tuntas ini. Jangan sampai ada lulusan PTKIN, apapun jurusannya, apapun prodinya, fakultasnya, lalu kemampuan BTI-nya belum tuntas. Nah ini tolong ini bagi para direktorat, hendaknya ada program penuntasan BTI. Yang kedua, apakah masih ada Pak di Madinah? Ada juga ini BTI? Oh masih ya, memang amanat ya itu. Amanat 2 sertifikat itu. Oh ya. Jadi mohon nanti ya. Saya kira sekian ribu mahasiswa kita loh Pak, mesti ada 1-2 yang kindred tercecer dulu belum tuntas BTG. Oh ini beda ya? Ya gitu. Masa bisanya baca Latin, baca Yasinan, baca Quran Yasin yang dibaca Latinnya. Wa ilal maghlubi alaihi wasallam. Yang payah kalau baca tahlil itu hudal lil muttaqin alladzina. Nah, ini kan bahaya itu. Katanya baca Latinnya. Aduh. Nah, ini harus kita sadar. Dan itu bukan tidak mungkin Bapak Ibu. Itu sungguh sebuah yang sangat mungkin, sebuah kasus yang sangat mungkin. Karena lulus SD kebetulan SD UN, SMP N, SMA N kebetulan juga agamanya di sana juga merojol ketelisut titik-titiknya. Ya sudah, tidak ketemu kapan dia belajar nulis Arab. Ya ini, kapan mohon di Ma'had ini benar-benar nambah, karena program Ma'had ini adalah program tambal ban ini. Satu sisi. Bukan semuanya. Satu sisi untuk program 1 BTG itu adalah tambal ban. Nah iya toh, kan sudah tidak lucu. Masa ada kurikulum di BTG kok alat baca tulis, kan tidak lucu itu. Mestinya kan anak-anak TPA mading sore sebelum masuk madrasah itu sudah tuntas. Ya tapi namanya manusia, ada saja yang ketelisut belum lulus BTG. Nah, yang kedua, pendalaman ajaran Islam lewat teks-teks kitab klasik yang kemungkinan belum tersentuh pada perkuliahan di kelas formal. Ayat, hadis, tarikh, qaulul hikmah dan lain-lain yang mungkin itu belum tersentuh di kelas-kelas formal sehari. Nah, ini forumnya di Ma'had ini juga mereka ditambal, barangkali ada yang masih lubang-lubang itu ditambal, dijahit lagi untuk kekurangan ini, kajian-kajian teks klasik. Maka seperti di PTKIN kita di Surabaya, saya lihat ada kajian hadis apa itu, Arba'in Nawawiyah, hadis akhlak. Nah, itu saya kira bagus. Dan jangan
mata kuliah hadis dibayar terlalu formal, terlalu ideal mereka pemikiran hadis tarbawi, hadis ahkam. Nah itu kan nanti yang akhlak yang empirik yang sehari-hari ada malah kelupaan. Nah ini tolong tambalannya lewat ma'had ini. 3, ini yang penting juga, pengaruh utamaan pemahaman Islam moderat, kajian tokoh dan pemikir Islam moderat. Ya karena misi ma'had ini adalah pemahaman Islam moderat, maka pemikiran-pemikiran Muslim moderat di Timur Tengah maupun di Indonesia layak disajikan. Pemikiran Yusuf Qaradawi. Ya kita kalau mengkaji pemikiran di Timur Tengah kan banyak juga mengambil dari pemikiran beliau, pemikiran Pak Uraiha, nah, pemikiran Gus Dur, bagaimana berhadapan dengan paham-paham non Muslim. Nah itu saya kira perlu penguatan di situ. Yang kelas pagi mungkin kurang kuat di sana. Jadi perlu kita imbangi di mana ini. Kawan-kawan yang untuk memahami yang moderat tentu kita juga harus punya referensi Muslim yang radikal itu kayak siapa misalnya Al-Maududi, Al-Banna dan kawannya. Itu juga harus kita kenali agar kita mudah mengenalkan pada para mahasiswi ini loh contoh yang baik, harus kita kembangkan, kita tiru di Indonesia. Ini loh contoh yang tidak pas kalau kita terapkan di Indonesia. Kayak pemikiran Al-Maududi ya mungkin cocok bukan di negara kita, di negara yang pas lah sesuai dengan kondisinya. Kemudian yang keempat, menurut saya wahana pemantapan integrasi keilmuan. Jadi ini penting juga, terutama yang sudah jadi UIN. Agar Twin Towers, kalau kami punya program Twin Towers, ya, 2 menara kembar, menara keilmuan, menara keislaman, itu harus ada bridge, ada jembatan penghubung di situ. Maka saya kira Ma'had juga bisa ambil peran di sini, bagaimana memperkokoh kapasitas pemahaman integrasi keilmuan. Di samping Islam wasatiyah juga ada Islam integrasi keilmuan. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu menurut saya minimal harus ada itu, minimal dari yang paling basic sampai yang intermediate, advance, gitu ya. Barangkali Bapak Ibu nanti punya mungkin monggo dalam syaratnya nanti saling take and give, kita saling sharing. Siapa yang sudah punya program unggulan dan sudah dipraktekkan, monggo di-share bagi yang lain biar dijadikan piloting untuk meniru program-program unggulan itu. Nah, ini juga bagian dari upaya yang bisa kita lakukan untuk memberikan nuansa Islam moderat ini. Jadi biasakan memahami Islam sejak lahir sampai dewasa sampai Indonesia. Nah ini seringkali kelemahan atau penyebab mengapa anak jadi radikal itu juga karena tidak integralnya, tidak utuhnya memahami Islam sejak lahir, pra-kehadiran Islam sampai Islam lahir, Islam hijrah ke Madinah, sampai Islam datang ke Indonesia. Kita mengenal Islam, bagaimana mata rantai siklus yang telah dialami oleh Islam sejak zaman lahirnya sampai masa kita ini perlu dipahami secara utuh. Orang itu kalau utuh pemahamannya, tahu sejarahnya, insya Allah tidak mudah menyalahkan, tidak mudah memotong mata rantai yang ada itu. Islam di Makkah, Islam mulai menyebar keluar Makkah, Nabi mulai mengembangkan dakwah ke berbagai kota, berbagai tempat di Jazirah Arab, ke Taif, ke Habsyi, Islam sampai Madinah. Nah, di
Madinah ini momen yang menurut saya harus diketahui oleh para mahasiswa adalah Misakul Madinah, Al-Misak Al-Madinah, atau Sahifatul Madinah, Piagam Madinah, yang terjadi pada tahun 622, awal-awal Nabi hijrah ke Yathrib sebelum bernama Madinah. Waktu itu yang pertama-tama dilakukan oleh Nabi adalah penguatan jaringan komunikasi dengan non-muslim, dengan orang luar, baik orang-orang yang dari Madinah maupun orang-orang luar Madinah yang orang-orang Madinah yang non-muslim. Jadi penguatan kapasitas jaringan tadi itu dari sisi keagamaan, berbagai agama yang plural, juga kedaerahan, juga suku. Nah, ini rupanya itu juga penting dipahami oleh mahasiswa, santri kita, untuk membuat fondamen yang kokoh bahwa Islam itu bisa bergaul dengan dunia manapun, dengan siapa. Dalam sejarah Islam kan Piagam Madinah itu mirip dengan kondisi Piagam Jakarta. Nah, saya kalau dulu waktu masih kuliah di Jogja itu dengan Prof. Nur Zaman itu, memang beliau juga rupanya mengiyakan. Memang Piagam Madinah itu melihat asbabul wurudnya, miliunya, konteksnya itu lebih dekat dengan pemahaman Indonesia saat ada Piagam Jakarta tahun 45 itu. Apa persamaan? Sama-sama yang dihadapi adalah masyarakat majemuk. Kan belum merdeka kan, Piagam Jakarta itu belum merdeka. Nabi juga belum ada masyarakat Islam waktu itu. Nabi masih baru masuk Yathrib. Bagaimana untuk membentuk nation, city state, negara kota yang bernama Yathrib atau Madinah itu kokoh dengan cara membuat Sahifatul Madinah, Piagam Madinah, yang ditandatangani oleh beberapa suku di Madinah, terutama suku Aus, suku Khazraj yang sudah berperang lama itu. Ditandatangani oleh tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Majusi, dan kepercayaannya lain di Madinah waktu itu, berbagai agama. Dari segi asal usul kaum Muhajirin dan kaum Ansor lengkap sudah. Nah, Indonesia kan sama, hampir saja loh ya, hari-hari terakhir di bulan Juni, perdebatannya alot BPUPKI dan PPKI Panitia 9 itu kan ada unsur Islam, ada unsur nasionalis. Hampir saja itu mau gagal itu. Kalau Bung Hati tidak ngalah, menghilangkan 7 kata yang diberati oleh tim 9. Jadi 4 Islam, 5 nasionalis. Apa 7 kata itu? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Padahal sudah ya sebenarnya. Yang kewajiban menjalankan syariat Islam itu bagi pemeluknya. Loh, itu saja diberati loh Bapak Ibu. Jadi malam akhir Juni, Soekarno, ketua PPKI waktu itu tim 9, mendapat masukan dari orang Jepang, apa namanya, Goritsu Zumbi Sosakai, bahwa Indonesia Timur akan boikot. Loh, coba daerah-daerah NTT, Papua dan lain-lain di sana, Manado akan boikot, tidak mau memproklamasikan kemerdekaan kalau 7 kata itu tidak dihilangkan. Coba, pemahaman seperti ini sebenarnya penting diketahui oleh para mahasiswa kita, santri, agar tidak mudah-mudah mempromosikan, memaksakan kehendak Islam yang radikal itu. Belum sampai bicara aku, kita juga masih punya referensi Muslim yang radikal itu kayak siapa misalnya Al-Maududi, Al-Banna dan kawannya. Itu juga harus kita kenali agar kita mudah mengenalkan pada para mahasantri, ini loh contoh yang baik, harus kita kembangkan, kita tiru di Indonesia,
Itu contoh yang tidak pas kalau kita terapkan di Indonesia. Kayak gaya pemikiran Al-Maududi ya mungkin cocok bukan di negara kita, di negara yang pas lah sesuai dengan kondisinya. Kemudian yang keempat, menurut saya wahana pemantapan integrasi keilmuan. Jadi ini penting juga, terutama yang sudah jadi UIN. Agar Twin Towers, kalau kami punya program Twin Towers, ya, dua menara kembar, menara keilmuan, menara keislaman, itu harus ada bridge, ada jembatan penghubung di situ. Maka saya kira Ma'had juga bisa ambil peran di sini, bagaimana memperkokoh kapasitas pemahaman integrasi keilmuan. Di samping Islam wasatiyah juga ada Islam integrasi keilmuan. Jadi 4 hal ini Bapak Ibu menurut saya minimal ada itu, minimal dari yang paling basic sampai yang intermediate, advance, gitu ya. Barangkali Bapak Ibu nanti punya mungkin monggo dalam syaratnya nanti saling take and give, kita saling sharing. Siapa yang sudah punya program unggulan dan sudah dipraktekkan, monggo di-share bagi yang lain biar dijadikan piloting untuk meniru program-program unggulan itu. Nah, ini juga bagian dari upaya yang bisa kita lakukan untuk memberikan nuansa Islam moderat ini. Jadi biasakan memahami Islam sejak lahir sampai dewasa sampai Indonesia. Nah, ini seringkali kelemahan atau penyebab mengapa anak jadi radikal itu juga karena tidak integralnya, tidak utuhnya memahami Islam sejak lahir, pra kehadiran Islam sampai Islam lahir, Islam hijrah ke Madinah, sampai Islam datang ke Indonesia. Kita mengenal Islam, bagaimana mata rantai siklus yang telah dialami oleh Islam sejak zaman lahirnya sampai masa kita ini perlu dipahami secara utuh. Orang itu kalau utuh pemahamannya, tahu sejarahnya, insya Allah tidak mudah menyalahkan, tidak mudah memotong mata rantai yang ada itu. Islam di Makkah, Islam mulai menyebar ke luar Makkah, Nabi mulai mengembangkan dakwah ke berbagai kota, berbagai tempat di Jazirah Arab, ke Taif, ke Habsyi, Islam sampai Madinah. Nah, di Madinah ini momen yang menurut saya harus diketahui oleh para mahasiswa adalah Misakul Madinah, Al-Misak Al-Madinah, atau Sahifatul Madinah, Piagam Madinah, yang terjadi pada tahun 622, awal-awal Nabi hijrah ke Yathrib sebelum bernama Madinah. Waktu itu yang pertama-tama dilakukan oleh Nabi adalah penguatan jaringan komunikasi dengan non-muslim, dengan orang luar, baik orang-orang yang dari Madinah maupun orang-orang luar Madinah yang orang-orang Madinah yang non-muslim. Jadi penguatan kapasitas jaringan tadi itu dari sisi keagamaan, berbagai agama yang plural, juga kedaerahan, juga suku. Ini rupanya itu juga penting dipahami oleh mahasiswa, santri kita untuk membuat fondamen yang kokoh bahwa Islam itu bisa bergaul dengan dunia manapun, dengan siapa. Dalam sejarah Islam kan Piagam Madinah itu mirip dengan kondisi Piagam Jakarta. Nah, saya kalau dulu waktu masih kuliah di Jogja itu dengan Prof. Nur Zaman itu memang beliau juga rupanya mengiyakan. Memang Piagam Madinah itu melihat asbabul wurudnya, miliunya, konteksnya itu lebih dekat dengan pemahaman Indonesia saat ada Piagam Jakarta tahun 45 itu.
sama-sama yang dihadapi adalah masyarakat majmuk. Kan belum merdeka kan, Piagam Jakarta itu belum merdeka. Nabi juga belum ada masyarakat Islam waktu itu. Nabi masih baru masuk Yasrib. Bagaimana untuk membentuk nation, city state, negara kota yang bernama Yasrib atau Madinah itu kokoh dengan cara membuat Sahifatul Madinah, Piagam Madinah, yang ditandatangani oleh beberapa suku di Madinah, terutama suku Aus, suku Khazraj yang sudah berperang lama itu. Ditandatangani oleh tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh Majusi, dan kepercayaannya lain di Madinah waktu itu, berbagai agama. Dari segi asal usul kaum Muhajirin dan kaum Ansor lengkap sudah. Nah, Indonesia kan sama, hampir saja loh ya, hari-hari terakhir di bulan Juni perdebatannya alot BPUPKI dan PPKI panitia 9 itu kan ada unsur Islam, ada unsur nasionalis. Hampir saja itu mau gagal itu. Kalau Bung Hati tidak ngalah, menghilangkan 7 kata yang diberati oleh tim 9. Jadi 4 Islam, 5 nasionalis. Apa 7 kata itu? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Padahal sudah ya sebenarnya. Yang kewajiban menjalankan syariat Islam itu bagi pemeluknya. Loh, itu saja diberati loh Bapak Ibu. Jadi malam akhir Juni, Soekarno, ketua PPKI waktu itu tim 9, mendapat masukan dari orang Jepang, apa namanya, Dukoritsu Zumbi Sosakai, bahwa Indonesia Timur akan boikot. Loh, coba daerah-daerah NTT, Papua dan lain-lain di sana, Manado akan boikot, tidak mau memproklamasikan kemerdekaan kalau 7 kata itu tidak dihilangkan. Pemahaman seperti ini sebenarnya penting diketahui oleh para mahasiswa kita, santri, agar tidak mudah-mudah mempromosikan, memaksakan kehendak Islam yang radikal itu. Belum sampai bicara